Seberapa penting sih Kak si toga ini buat anak pramuka? Beda dengan obat kimia. Misalkan obat kimia tentang Hal yang paling harus ada nih tanaman obat di setiap rumah itu apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat coklat, kembali lagi di Ngeduprak. Ngomongin dunia pramuka. Kali ini kita kedatangan narasumber luar biasa dari Depok, jauh banget. Siapa narasumber keren kita kali ini? Simak terus di Ngeduprak. Kak Cahaya, Ya, apa kabar? alhamdulillah baik. Ada beberapa pertanyaan yang bakal kita ajuin ke Kak Cahaya seputar kesehatan Ya. ataupun farmasi. Tapi sebelum itu supaya teman-teman tahu nih, yang nonton, yang lihat, tolong Kak kenalin dulu ke teman-teman. Kak Cahaya ini siapa sih? Backgroundnya apa? Berasal dari mana? Supaya teman-teman tahu nih bahwa ada anak muda, millennials muda punya pengetahuan tinggi atas kesehatan maupun farmasi itu sendiri. Iya. Silakan. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, nama saya Cahaya Pratama. Saya mahasiswa farmasi tingkat akhir. Dan saya di sini sebenarnya aktif di Saka Bakti Husada, khususnya di Saka Bakti Husada Kota Depok. Dan juga ya saya juga aktif di Dewan Kerja Ranting di BJ Kota Depok. Terus dari kemarin kan kita udah bareng nih Kak. Udah 2 hari ini kita bareng. Hidup bersama bahasanya. Udah banyak ngelakuin banyak hal, berbagai kegiatan juga. Dari kemarin saya perhatiin nih pergerakan teman-teman. Kita bareng Pandu Negeri. Iya. Kak Cahaya ini kan bergerak di seputar edukasi tentang tanaman obat dan farmasi. Seberapa penting sih Kak si toga ini buat anak pramuka supaya tahu gitu? Seberapa penting ya, kalau di SBH itu sebenarnya udah ada kridanya tentang pemahaman tanaman toga, tapi kalau untuk masyarakat memang sangat penting, apalagi kita melihat obat-obat kimia itu kan biasanya lebih mahal dibandingkan obat-obat herbal. Nah, bagaimana kita mengelolanya atau mengetahui tanaman toga itu supaya masyarakat kembali seperti dulu, kayak mengkonsumsi jamu. Dan juga ada edukasinya, ini tanaman ini bisa jadi jamu untuk obat apa, tanaman ini jadi obat apa gitu. Jadi penting sih untuk melihat lingkungan masyarakat juga, kadar takut dengan obat kimia bisa ke obat herbal. Herbal ya? Iya. Berarti lebih ke herbal. Iya. Tanaman obat herbal itu yang saya pertanyakan itu kan, kalau tanaman medis, obat medis, itu ada efek samping Kak. Ada segala macam lah. Contohnya misalnya orang yang sering punya ginjal kan nggak ada yang nggak boleh banget tuh. Ada beberapa yang efek sampingnya ke ginjal, kerusakan. Kalau di tanaman obat sendiri, toga sendiri, ada nggak kayak gitu? Sebenarnya sih ada, tapi untuk penggunaannya kan nggak terlalu sering untuk tanaman toga. Beda dengan obat kimia. Misalkan obat kimia tentang obat hipertensi, itu kan setiap hari dikonsumsi. Berbeda dengan kita mengkonsumsi obat tanaman herbal, misalkan daun salam, sama khasiatnya juga. Dan paling ya 3 hari sekali atau sehari sekali, itu juga direbus dan diminum. Gitu. Tanaman obat yang harus ada nih Kak, yang wajib ada di lingkungan sekitar ataupun di rumah, itu tanaman obat seperti apa sih Kak? Apa aja gitu contohnya? Ya, tanaman obat yang mudah ditanam aja sih, seperti jahe itu kan mudah ditanam, atau mungkin buah-buahan yang bisa jadi budidaya sendiri, pertanian sendiri. Misalkan tanaman delima. Delima kan kayak yang kita tahu kan bisa jadi untuk 7 bulanan kalau nggak salah dah. Nah, bahkan kulit buah delima bisa jadi obat anti cacing.
itu dan lain-lain, misalkan tanaman pagar seperti akar tapak dara atau pohon tapak dara, kan akarnya bisa jadi anti kanker, atau melati, bunga melati itu juga bisa jadi obat. Bunga melati, akar tapak dara. Iya. Saya baru denger nih Kak, akar tapak dara itu bisa jadi obat anti kanker. Iya. Itu tuh ada risetnya nggak sih Kak? Atau seperti Sebenarnya apa gitu? riset mah ada. Untuk ini kan kalau di farmasi itu kan ada kita mempelajari juga fitokimia. Itu kan kita mempelajari tentang tanaman, terus kandungannya apa, kandungan kimianya, dan khasiatnya apa. Jadi semuanya sih udah ada jurnal-jurnalnya. Jadi jurnalnya ya. lebih ada referensinya. Ada gitu. referensi. Dan Terus juga nggak di Indonesia aja, di luar juga ada referensi-referensi Iya, tentang tanaman itu. Terus ini Kak, saya mulai kepikiran tentang kita kan anggota pramuka. Iya, Terus saya dengar Kakak tadi aktif juga di Saka Bakti Husada. Bakti Husada ya. Saka Bakti Husada itu pekerjaannya, tugasnya yang sering dilakuin itu apa sih Kak? Soalnya yang saya tahu nih seputar saya, karena saya awam, saya pramukanya ya sekedar pramuka aja, nggak ikut ke sana. Saya pengen tahu lebih dalam tentang Saka Bakti Husada. Itu tugasnya apa? Karena yang saya lihat Saka Bakti Husada di tempat saya itu tugasnya ya dia ketika ada upacara, ada yang sakit atau pingsan, dia yang nolongin tuh. Iya. Nah, yang saya tahu sekedar itu aja. Pemahaman Kakak seperti apa sih tugas Saka Bakti Husada Untuk itu? Saka Bakti Husada kan terdiri dari 5 krida ya. Keluarga sehat, lingkungan sehat, penanggulangan penyakit, PHBS, gizi, dan obat. Ada 6. Dan juga sebenarnya kita lebih banyak terjun ke masyarakat tentang penyuluhan-penyuluhan. Misalkan PHBS di sekolah. Kita menyuluhkan tentang bagaimana sih perilaku hidup bersih sehat di sekolah atau di rumah. Kita datangin rumah warga masing-masing gitu, atau mungkin pengetahuan tentang toga tuh. Tapi yang sering dilihat itu SBH jadi tim kesehatan. Ya, tim kesehatan. Sebagai gotong yang pingsan, sedangkan sebenarnya kita tugas anggota utamanya nggak di sana nggak ya? di sana, tapi itu kan kewajiban anggota pramuka seluruhnya. Kan ada di SKU juga di Bantara kan harus mengetahui P3K, PPGD, pertolongan pertama gawat darurat. Nah, seharusnya kan semua anggota pramuka itu punya tanggung jawab di situ. Jadi kalau ada yang pingsan bukan tim kesehatan, ujungnya tim kesehatan, tapi yang terdekat dari orang itu ya wajib menolong, dan kita akan bantu arahkan ke tim kesehatan yang benar-benar ada dokter, perawat. Berarti ini orang saat ini ya mindset orang saat ini tuh ketika ngeliat wah Saka Bakti Husada, kerjaan dia enak nih, paling pada saat upacara doang dia nongkrong di belakang pegang tandu nunggu ada orang sakit jatuh, dia yang bangun. Itu berarti mindset selama ini itu salah ya? Salah. Ternyata yang saya dapat nih ya dari Kakak berarti ya, itu banyak di penyuluhan masyarakat, lebih ke implementasi ke masyarakat itu nggak seperti itu. Dia lebih melakukan penyuluhan, terus sadar akan kesehatan ke masyarakat gitu ya Kak. Selain itu Kak, saya pengen dengar cerita Kakak nih tentang Saka Bakti Husada. Kegiatan apa aja sih Kak yang pernah Kakak lakuin nih di Saka Bakti Husada? Saka Bakti Husada kebanyakan saya penyuluhan ke sekolah-sekolah tentang promosi PHBS di sekolah. Terus pelatihan-pelatihan, misalkan pelatihan PPGD, terus pelatihan tentang pompa jantung, itu kita selalu dari dinas selalu mengundang SBH untuk itu. Dan juga sebenarnya SBH itu kan minat dari anggota pramuka ya. Jadi kalau minatnya di kesehatan, kita belajar di situ. Gitu. Cara kita bisa ikut nih ke Satuan Karya Bakti Husada. Itu dia ada semacam pendaftaran Pamong Saka kah, atau ke Pamong Saka, atau seperti apa sih Kak sebenarnya alurnya nih? Sebenarnya ikut aja open recruitment Saka di SBH, Warcap gitu, atau di kuartir rantingnya masing-masing gitu. Itu mudah kok. Mudah ya. Yang penting ada minatnya lah. Berarti kita harus
ini dulu, wah passion banget nih gua ke kesehatan, itu bisa menjurus ke sana ya. Iya. Bener kan? Ya kalian belajar mungkin saat nanti kuliah ngambil jurusan tentang farmasi atau ngambil jurusan gizi kan masih ada sangkut pautnya tuh Iya, di situ. tentang analisis. Iya, Tentang kesehatan. kesehatan. Berarti kakak selama ini dari emang basicnya di pramukanya di Saka Bakti Husada dan kuliah lanjut Kuliah, ke farmasi. Sebenarnya analisis sih farmasi, saya dulu SMK-nya farmasi juga. SMK farmasi Ya, juga. karena saya juga iya. tertarik dengan kesehatan juga, ya udah pramukanya saya ikut Saka Bakti Husada. Kegiatan apa nih kak? Kalau misalnya di kegiatan yang berbau event pramuka gitu, yang pernah kakak ikutin, tapi saya sebagai Saka Bakti Husadanya bukan si pramukanya. Bukan sebagai peserta. Iya. Kemarin sih kebanyakan sih jadi panitia kalau kagak peserta sih Oh. panitia acara, tapi kalau untuk bantu kok di kegiatan-kegiatan Koarcap sih selalu bantu. Terus saya mau nanya juga tentang kesehatan. Pendapat kakak tentang saya kan perokok nih kak, Ya, tentang si rokok sendiri dari segi kesehatan, menurut kakak seperti apa? dari segi kesehatan sih emang berbahaya sih rokok, kan dapat menyebabkan serangan jantung, kanker dan lain-lain. Tapi ya kembali lagi kita lihat masyarakatnya juga kan, mengingat harga rokok kan masih murah, terus mendapatkannya mudah. Nah, untuk peraturannya sih benar lah, ada peraturan untuk dilarang rokok, tapi permasalahannya ini bukan, kita juga harus memikirkan orang perokoknya juga sih. Bagaimana menyediakan ruang khusus merokok di berbagai titik. Tuh, biasanya kan kalau kita lihat kan di tempat umum masih ada orang ngerokok, dan saya lihat juga sih nggak ada tempat khusus untuk merokoknya. Oh, berarti Nggak ada fasilitas itunya. Jadi ya. terus kalau kita juga bicarain rokok juga industrinya besar ya. Industrinya ya besar. Iya. Kan penyumbang ini cukai terbanyak. Pajak Iya, terbesar pajak juga ya. terbesar. Berarti secara menurut kakak nih, apa sih? Saya pengen lihat dari segi si kesehatan. Ada nggak sih dari segala keburukan si rokok ini manfaatnya? Menurut kakak? Manfaatnya di rokok itu kan ada nikotin. Nikotin itu juga obat juga untuk pemelancar pembuluh darah juga. Tapi ya ada nikotin, ada tarnya. Nah, tarnya ini yang paling bahaya karena mengendap di paru-paru dan akhirnya jadi kanker atau toksik jadi di tubuh. Oh, jadi racun ya itu, Bu, Jadi ya? racun. Dan nikotinnya juga kalau nikotinnya kebanyakan ya jadi toksik juga. Oh iya. Dari segi kesehatan, Kak. Kita kemarin-kemarin kan anak muda pasti sering update lah. Kita tahu berita di luar banyak tentang ganja yang diperundang-undangkan. Kemarin ya. Hampir dilegalkan, sekarang dievaluasi lagi. Ya. Menurut kakak dari segi kesehatan, kakak kan yang paham. Kalau saya ini orang awam. Ganja itu seperti apa sih, Kak? Ya ganja ya sebagai obat penenang aja sih. Obat penenang. Dan juga kalau di undang-undang dari Republik Indonesia sendiri kan, ganja itu kan masuk ke golongan 1, dan itu golongan 1 itu hanya sebagai penelitian atau untuk memecahkannya lagi jadi golongan. Jadi misalkan ganja ntar diolah lagi jadi obat khusus gitu. Dan juga ganja itu ya, kalau kita ngomongin ganja ya susah juga sih. Ya, kebanyakan kan ganja-ganja yang di kita itu kan ilegal. Banyak. Ilegal dalam artian ilegalnya tuh ini ya, pemakaian dan distribusi juga nggak sesuai dengan prosedur aturan. Iya. Jika misalnya ada, saya ngelihat, mau tanya pandangan dari segi kesehatan. Jika misalnya benar ada di Indonesia gitu ya. Kalau di negara lain ya udah banyak. Contohnya Asia Tenggara tuh di Thailand. Thailand udah legal. Iya. Sebagai industri obat dan lain-lain lah. Walaupun tetap pemakaiannya harus di bawah pengawasan pemerintah.
Nah, menurut kakak nih, sebagai yang ahli dalam bidang kesehatan ataupun farmasi, seberapa pentingkah ada undang-undang yang lebih jelas tentang pengaturan ini, ganja? Ganja. Untuk undang-undang sih udah jelas dijelaskan bahwa ganja kan golongan 1. Selain ganja kan ada opium. Opium juga sebagai obat juga kan. Terus daun koka, jamur. Ya kalau di desa jamur kotoran sapi kalau dibilang. Nah itu kan masuk ke golongan 1. Nah yang kita pakai kan untuk kesehatan itu kan golongan 3 dan golongan 2. Dan golongan 3 dan 2 itu juga ada prosedurnya lagi. Yeah. Jadi pelaporan terus pengguna penyimpanan narkotikanya dilaporkan, penggunanya dilaporkan dan selalu rutin. Dan juga untuk obat narkotika itu yang megang cuma satu perusahaan doang. Kimia Farma. Kimia Farma. Iya benar sih. Terus kalau misalnya kita ngomongin ganja nih, udah panjang lebar segala macam, udah tepatkah pemerintah naruh si ganja ini di narkotika golongan 1 menurut kakak? Untuk tepat ya tepat, karena kan kalau disalahgunakan oleh anak muda kan terlalu berbahaya dibandingkan obat. Obat kan sesuai dengan dosis segini, berarti penggunanya segini. Kalau ganja kan kita nggak tahu, nggak ada, keterangan ininya penggunanya kayak gimana, gininya gimana. Tapi kalau di luar kan udah jelas, ada penelitian yang udah jelas penggunaan ganja sehari harus berapa gram gitu. Kayak berarti Belanda kan gitu. Iya, berarti yang harus diperbaiki dari peraturan perundang-undangan kita ya itu tadi ya, sifat penggunaannya. Kan kalau misalkan ganja dilegalkan banyak yang ini disalahgunakan. Jangan kan ganja, sekarang aja psikotropika kan banyak disalahgunakan oleh artis-artis. Padahal mendapatkan psikotropika itu mah gampang. Tinggal konsul ke dokter, saya punya problem, nanti dokter kan ngasih obat penenang psikotropika. Nah, itu kan gampang. Tapi banyak yang menggunakan cara ilegal. Oh ya, ini saya juga baru inget nih. Ada beberapa yang obat masuk ke dalam kategori psikotropika, tapi dijual bebas, Kak. Maksudnya belum termasuk ke daftar yang harus sesuai dengan resep dokter. Itu kalau kayak gitu kayak gimana, Kak? Apa yang salah tuh? Ya, pihak dari ininya sih yang salah. Apotik. Seharusnya kan harus menggunakan resep dokter. Dan juga psikotropika ada pengawas pelaporannya lah juga. Itu regulasi kita yang kurang atau seperti apa sih, Kak, kalau yang seperti itu? Apa emang kenakalan aja nih dari... Kenakalan aja, dan juga apotek itu nggak dikontrol langsung oleh apotekernya. Kan apoteker yang bertanggung jawab untuk ininya, penjualan obat-obat itu. Dan juga seharusnya narkotika psikotropika hanya boleh di apotek-apotek yang tanda kutip besar seharusnya. Bukan apotek-apotek kecil gitu. Terus ini, Kak, kita kan udah ngobrol cukup lama, udah banyak juga yang kita ceritain dampaknya, sebab akibatnya udah di pramuka sendiri, Kak. Kita kan harus ngerti nih tentang si farmasi sendiri dan tanaman obat. Menurut kakak, hal yang paling harus ada nih tanaman obat di setiap rumah itu apa aja sih, Kak? Ya tadi kayak tapak dara. Kan tapak dara kan bisa jadi tanaman pagar atau tanaman hias. Melati juga sebagai tanaman hias dan mengharum. Lidah buaya juga bisa. Yang mudah ditanam aja sih. Yang mudah ditanam. Cocor bebek gitu, bisa ditanam. Tuh. Kalau seperti yang di dalam kategori tanaman obat, tapi dia jadi bahan dapur mungkin gitu ya? Iya, kayak jahe gitu, daun salam, dan lain-lain. Itu penting, Kak, menurut kakak? Maksudnya dalam artian pentingnya itu emang harus ada sebagai pertolongan pertama atau seperti apa? Kalau misalkan kita merasa nggak yakin dengan obat kimia, bisa menggunakan toga gitu. Sebenarnya sih ya banyak cara sih untuk menyembuhkan diri sih. Jadi nggak tergantung dengan obat kimia saja. Jadi si tanaman obat itu
sebagai opsi lain ya ketika kita ada Iya, efek samping yang harus kita hindari dari iya. obat general ya. Nyebutnya general kan? Kayak obat-obat generik. Generik. Nah, generik. Obat-obat generik. Kayak saya dulu kan, saya juga penderita MAH. Oh iya. Obat saya itu kan obat kimia yang sering saya pakai seperti ranitidin. Nah, misalkan saya sakit MAH dan tidak ada ranitidin, ya kan masa saya sakit MAH harus ke apotik jangan gitu. Ya saya pakai aja jahe, saya rebus gitu untuk diminum dan langsung istirahat. Ya, Gitu berarti aja. itu mempermudah sebenarnya ya. Mempermudah, ya. Mempermudah kita Mempermudah dalam pengobatan atau dibilang sesuai medikasinya, pengobatan sendiri. pengobatan sendiri dan harga juga Harga nggak terlalu mahal dan mudah dicari. mudah dicari. Iya. Maksudnya itu tanaman-tanaman yang ada di sekeliling kita ya. Iya, Jadi pengetahuan seperti itu harus dimiliki sama anggota pramuka sekarang. bukan hanya anggota pramuka tapi Masyarakat. harus tahu, Minimal pramuka bisa mengedukasi itu ke mengedukasikan ke masyarakat. Ada nggak sih Kak yang mau Kakak sampaikan ke teman-teman nih? Ke teman-teman yang nonton supaya mereka tuh sadar bahwa si tanaman obat itu penting ataupun Saka Bakti Husada sendiri bisa bisa lebih banyak lagi anggotanya di pramuka kita. terkait tanaman toga ya. Untuk tanaman toga itu sebenarnya salah satu hal yang penting di lingkungan rumah. Apalagi kalau misalkan keadaan darurat seperti saya tadi sakit MAH, tidak ada obat, ya gunakan jahe atau mungkin hipertensi, untuk mencegah hipertensi aja ya. Kalau dicek darahnya tinggi nih, walaupun dia tidak punya riwayat hipertensi, bisa menggunakan rebusan daun salam gitu. Jadi penting untuk pencegahan. Penting untuk pencegahan. Ya, supaya tidak ada penyakit lanjutannya lagi. Terus kalau yang buat disampaikan ke masyarakat Kak, ada nggak tentang si kesehatan sendiri nih? Menurut Kakak ada nggak yang mau Kakak sampaikan? Sebenarnya sih kesehatan itu mahal. Jadi kita harus menjaga pola hidup supaya tidak sakit. Ingat, apalagi sekarang lagi COVID gini, rumah sakit juga banyak yang penuh dengan pasien COVID, jadi sulit untuk untuk berobat. Jadi ya Protokolnya juga udah setidaknya kita ya ngikuti pola hidup bersih dan sehat, makan dan minum dan yang cukup, jangan stres, apalagi lagi kayak seperti ini, tidak boleh stres. Ya itu aja sih. Itu aja ya Kak. Ya karena stres kan juga penyumbang penyakit terbesar. Kayak bisa menyebabkan jantung, kanker dan lain-lain. Ya awalnya dari stres ya. Iya dari Apalagi stres. stres nggak punya uang Kak. Nambah lagi tuh. Nah itu mah udah stres satu keluarga. Penyakit. Tentang COVID Kak, Ya. saya baru kepikiran. Rapid test. Rapid Menurut test. Kakak itu ada rapid, gimana? ada swab. Ya, yang rapid test itu. Saya dengar rapid test tuh kurang efektif ya. Jadi dia bukan bukan negatif Swab atau positif. atau Rapid biasa yang diambil sampel darah. Kalau swab kan kalau malah swab yang kurang efektif. kurang efektif tuh Iya. swab. Kalau ini rapid, kalau menggunakan swab atau rapid saya lupa ya. Suka kebalik soalnya. Pokoknya yang menggunakan darah itu kan lebih akurat Lebih akurat. dibandingkan Ambil sampel dari liur di sini. Dan juga kan dari Federasi Food Drug Association di Amerika kan menganjurkan untuk menggunakan ludah. Jadi ya kurang akurat aja sih, karena yang cuma radang doang tiba-tiba reaktif. Iya. Itu sih Kak. Jadi teman-teman harus tiga kali melakukan itu baru hasilnya itu negatif. Berarti tetap jaga kesehatan, protokol PSBB-nya tetap dijalani. Dijaga. Supaya kita sama-sama saling menjaga satu sama lain. Yang sebenarnya yang kita hadapi ini sekarang kan virus yang mudah menyebar gitu. Jadi ya harus diwaspadakan. Waspada itu, virus itu. Oke, mungkin dari kita itu aja.
cukup. Narasumber kita udah cukup luar biasa ngejelasin segala sesuatunya. Dari saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.